Tapi kemarin saya langsung bilang, kamu umur 12, betul? I don't know him. Tapi Tuhan bilang, dalam 3 tahun, Tuhan akan pakai dia jadi pengkhotbah yang luar biasa. Kamu percaya nggak? Percaya ya? Tepuk tangan dong buat, siapa namamu? Jason. Hah? Jason, oke. Satu lagi, Bapak yang baju hitam boleh? Satu lagi, Bapak yang tadi saya samperin. Ya, oke. Di perjanjian lama, kenapa saya mau katakan, di perjanjian baru, even saudara jatuh, even saudara jauh dari Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan tidak akan pernah terputus. Saya mau garanti itu. Orang selalu bilang, oh iya Pak, hubungan tidak putus, tapi persekutuan dengan Tuhan terputus. No, saya pelajari bahasa Hebrunya, persekutuan dengan hubungan itu sama, koinonia. Koinonia artinya persekutuan dengan Kristus yang tidak akan pernah terputus oleh apapun juga. Itu yang membuat kita lepas dari dosa. Right believing, kepercayaan yang benar yang membuat kita semangat. Waktu saya tahu the gospel of grace, waktu saya tahu Yesus adalah kasih karunia, I pray more, saya berdoa lebih banyak, saya berpuasa lebih banyak, saya belajar firman Tuhan sampai jam 2, jam 3, nggak pernah terasa. Karena semuanya didasari oleh karena kasih kepada Tuhan. Banyak orang yang melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya melakukan segala sesuatunya karena saya cinta dan mengasihi, dan saya berdoa setiap hari, Tuhan, tunjukkanlah keindahan-Mu dalam hidupku tiap hari, tiap detik, tiap waktu. Waktu kita berhubungan dengan Tuhan, hati kita selalu berbicara soal jiwa-jiwa. Katakan amin. Saya lihat bahwa gereja akan penuh, bukan waktu cuma pengkhotbahnya bagus, bukan cuma waktu gembalanya mengarahkan, tapi gereja ini bisa penuh kalau setiap orang di tempat ini menangkap satu penginjilan yang baru, menangkap satu roh penginjilan yang baru. Engkau memberkati mereka yang gak bisa makan, engkau kasih baju mereka yang telanjang. Itu baru namanya Kristen yang sejati, saudara. Haleluya. Getting on fire. Di perjanjian lama, dosa harus dibayar. Setiap kali mereka berbuat salah. Ada 5 bentuk persembahan di buku Imamat. Sin offering, burnt offering, peace offering, love offering, dan seterusnya. Trespass offering. Ada 5. Dan saudara tahu, seandainya yang jadi imam yang cocok mana saudara? Baju hitam atau baju abu-abu? Baju hitam deh ya. Kamu jadi imam Pak. Sana Pak, jalan. Imam zaman dulu jalannya kepalanya naik Pak. Ya. Ya, jalan. Oke. Aku tahu semua kitab Taurat. Bilang gitu, Pak. Aku tahu semua kitab Taurat. Ayo, jalan situ. Ya, naik. Ya, jinjit. Ya. Ya, oke. Berhenti di sana, Imam. Seumpamanya yang jadi domba kayaknya kamu cocok ya. Polos, baik gitu ya. Muka-muka hamba Tuhan ini kayak gini lah, Saudara ya. Ya. Amin. Amin. Kamu kok gemeteran kenapa? Ha? Kamu mau disembeli kayak? Hah? Dombanya kurang kuncup dikit ini saudara ya. Domba tidak bersalah. Di perjanjian lama, waktu seseorang berbuat dosa, ceritanya bapak ini pendosa. Ceritanya Pak. Bapak ini berdosanya besar sekali. Nyolong ayam tetangga. Ayo Pak, kwek. Ya, nyolong. Ya. Oke, gimana sorry? Kwek. Waduh asik ayamnya suaranya ngebas masuk wire Pak ya. Orang yang berdosa harus membawa korban domba yang menyatakan Yesus di perjanjian lama. Dombanya harus tambun. Ini seumpama ya kamu ganteng kok. Harus gemuk pura-pura lebih gemuk. Gitu. Ya. Mulus, nggak panuan ya. Oke, enggak. Ya, tadi dosanya apa? Nyolong ayam. Dia harus bawa domba ini kepada imam. Bawa. Orang berdosa itu mukanya sedih, Pak. Kok senyum-senyum itu piye toh, Pak? Ya. Loh, imam kok tambah ketawa-tawa, tegas. Terus imam angkat tangan. Cek dombanya dulu, semua. Bersih? Pantatnya? Ya. Dompetnya? Enggak usah. Ngerti imamnya, saudara. Nek dombane wong tuwek, dompetnya tebel, saudara ya. Bercanda lah Pak, aduh Pak, marah gitu Pak. Bapak ini diurapi Tuhan loh. Ketahuan dari sandalnya keren. Oh imam tuh memang pakai sandal seperti itu dulu ya, kok cocok kamu ya? Jangan-jangan kamu iman titisan malaikat ini. Hah? Loh,
Domba mau disembelih kok ketawa-ketawa, jangan ketawa-ketawa, ya dibawa. Terus dia cek semua, bagus, mulus, sempurna. Terus dia mulai instruksikan, kamu. Jadi orang yang berdosa mulai mentransferkan dosanya kepada domba ini. Kamu kesakitan kamu. Dombanya suaranya halus sekali kamu, nak. Ayo transferkan dosanya. Huha, gitu Pak. Ngomong bukan gitu. Huha, usha. Urapannya mantep. Jadi waktu dosa telah ditransferkan, Bapak ini bersih. Terus kamu serahkan kepada imam. Domba ini disembelih. Ayo kamu disembelih. Disembelih. Ya. Sakit. Terus dia pergi dan bebas. Seperti itu kira-kira, saudara. Tepuk tangan. Terus kamu masih. Tapi di perjanjian yang baru, yang kedua, saya mau lihat, melalui kasih karunia, saudara menerima hadiah kebenaran dan anugerah yang melimpah. Sama-sama katakan hadiah kebenaran dan anugerah yang melimpah. Bapak imam dan Bapak berdosa boleh turun. Poin yang kedua. Hadiah kebenaran dan kasih karunia yang berlimpah. Katakan hadiah kebenaran dan kasih karunia yang berlimpah. Buka dulu di Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka apa? Sama-sama baca. Lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yang namanya Yesus Kristus. Yesus kamu disalib, ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan bekerja di luar waktu manusia. Dari generasi Adam sampai generasi akhir zaman. Dia melihat nama saudara satu persatu spesifik. Dan dia berkata 2000 tahun yang lalu, it is finished. Semua telah diselesaikan. Dosamu ditimpakan kepada dia. Domba yang tidak bercacat dan bercelah. Semua sakit penyakitmu, kegagalanmu dilimpahkan kepada dia. Sehingga waktu itu dia berkata, Aleph Tav. Aku bersinar atas domba-dombaku, bersinar atas umatku. Dan itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Saudara katakan sekali lagi, hadiah kebenaran dan anugerah yang melimpah melalui siapa? Yesus. Keselamatan bahasa Ibrania adalah sozo. Artinya adalah to save, untuk menyelamatkan. To heal, untuk menyembuhkan. To prosper, untuk kemakmuran. Jadi keselamatan bukan cuma saudara dipindahkan. Maksimal, hidup yang berlimpah, yang menyatakan Benyamin generation, generasi Benyamin di akhir-akhir zaman ini, karena Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan so-so. Bukan soro, saudara. So-so. Lanjut ayat yang berikutnya, Roma 8 ayat yang ke-1. Saudara tahu bahwa kenapa persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah terputus? Karena waktu saudara jatuh, waktu saudara berdosa, yang Bapa lihat adalah Yesus, bukan saudara. Jadi sekali saudara minta ampun, dosamu diampuni selama-lamanya. Terus saudara bilang, enak dong Pak, bikin dosa lagi. Itu orang yang belum lahir baru, yang tidak ngerti kasih karunia. Karena tadi ayatnya bilang apa? Waktu kamu ada di dalam kasih karunia, dosa itu pergi daripadamu. Jadi waktu saudara jatuh, saudara jangan, Tuhan, kau jauh, urapan itu lari daripada, enggak. Waktu saudara jatuh, saudara bilang, Bapa, terima kasih atas pengorbananmu. I am the righteousness of God. Aku kebenarannya Tuhan, dan Yesus ada di dalamku. Terima kasih engkau telah mengampuni aku. Kembalikan aku kepada jalanmu. Saudara tahu identitasmu. You are righteous by the blood of Jesus. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Why? Kamu disalib loh. Kamu kok salibnya turun? Ya, oke. Naik. Di dalam Yesus ada kekudusan. Di dalam Yesus ada ketaatan. Di dalam Yesus ada berkat. Ada segala sesuatu yang baik. Tapi banyak orang yang mengajarkan, kamu harus jadi lebih kudus. 5 cara menjadi lebih kudus. 5 cara menjadi lebih taat. 5 cara lebih untuk diberkati. 5 cara bebas dari dosa. 5 cara. Waktu saudara memberitakan Yesusnya, kekudusan ada di dalammu. Ketaatan ada di dalammu. Dan Yesus berjalan bersamamu. Waktu engkau jatuh, dia mulai menarik engkau. Waktu engkau lari, dia mulai menarik engkau. Dan waktu engkau jatuh sekalipun, dia dilihat oleh Bapa sempurna. Karena dia korban yang sempurna. Dengan pengetahuan seperti ini, saya yakin dosa pergi dari hidupmu. Keterikatan pergi dari hidupmu. Karena engkau jatuh cinta kepada Yesus. Amin. I love you bro. Give me hug. Tepuk tangan buat my bro. Boleh duduk. Jadi waktu ada masalah dalam keluargamu, permasalahannya
Waktu saudara lihat bensin full and empty,